Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Apa kabar Bu Hasni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik Pak. Kalau Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Siang ini saya senang sekali untuk bisa berdiskusi dengan Ibu. Bu Hasni, seminggu yang lalu saya sudah menyampaikan ke Ibu Hasni kalau saya itu mendapatkan tugas untuk melaksanakan supervisi di kelasnya Ibu. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahap insya Allah yang akan kita lakukan. Tahap pertama itu pra-observasi, tahap kedua observasi, dan tahap ketiga pasca observasi. Nah, siang ini kita dapat berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai kesiapan Ibu dalam observasi nanti ini. Tentu dengan tujuan bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan, memahami berbagai pengetahuan dan persiapan proses pembelajaran. Nah, untuk itu membuka percakapan kita pagi dan siang ini, kalau boleh saya tahu, kira-kira apa harapan Ibu Hasni dari pertemuan kita siang ini? Ya Pak, jadi terkait dengan pelaksanaan observasi nanti, jadi harapan saya semoga kita bisa bekerja sama dengan baik, terutama dalam menyiapkan modul yang akan digunakan dalam observasi nanti Pak. Baik sekali Bu, itu tujuan kita memang siang ini berdiskusi. Semoga kita bisa melakukan persiapan dengan baik dalam persiapan supervisi nantinya. Nah, kalau boleh saya tahu Bu Hasni, kira-kira Ibu akan menyampaikan materi tentang apa? Jadi materi yang akan dibawakan nanti tentang sistem pernapasan pada manusia. Kira-kira dalam proses ini tentu kan ada tujuan yang ingin kita capai. Kira-kira apa tujuannya Bu buat peserta didik kita? Jadi tujuan pembelajarannya nanti yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan organ-organ pernapasan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan proses pernapasan pada manusia. Itu tujuan yang sangat luar biasa Bu. Tentu dalam proses pembelajaran nanti, apakah ada area-area yang ingin dikembangkan? Jadi area-area yang akan saya kembangkan nanti di sini bagaimana peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompoknya, dapat berkolaborasi dengan teman-teman kelompok yang lain sehingga tercipta siswa yang aktif dalam diskusi nanti. Ya, betul sekali Bu. Dalam diskusi itu diharapkan adanya kerjasama yang baik, ada kolaborasi. Jadi kalau boleh saya tahu, kira-kira apa saja yang dipersiapkan untuk supervisi nantinya? Ya, jadi tentunya persiapan saya nanti Pak, saya harus menyiapkan modul dari pembelajaran, kemudian saya harus menyiapkan alat peraga, alat dan bahan yang akan digunakan, dan saya juga menyiapkan cetak terkait dengan materi yang akan saya bawakan. Kira-kira dalam materi itu ada pembelajaran apa yang ingin diterapkan dengan tadi? Mungkin seperti apa? Ya, jadi mengingat keadaan anak sekarang ini, jadi pembelajaran yang akan saya terapkan nanti model pembelajaran yang berdifferensiasi. Wah, luar biasa Bu. Memang itu pembelajaran berdifferensiasi sekarang lagi ngetrennya itu, karena melihat kondisi siswa berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang mesti kita berikan kepada anak-anak. Jadi dalam melaksanakan pembelajaran berdifferensiasi ini, kira-kira kapan Ibu bisa terapkan? Jadi insya Allah minggu depan Pak kita sudah bisa melakukan observasi ini. Oh iya, ini harus punya persiapan yang betul-betul matang. Bagaimana kita bisa merangkul semua anak-anak dengan berbagai kebutuhannya. Nah, ini solusi diferensiasi itu merupakan solusi yang tepat untuk kondisi sekarang ini. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya di pra-observasi ini. Insya Allah kita ketemu di kelas observasi nanti ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak? Baik. Alhamdulillah semuanya baik ya. Dan jadi seperti biasa sebelum kita memasuki pembelajaran, tolong ketua kelasnya menyiapkan dulu teman-temannya. Ya, silahkan. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita memulai pembelajaran. Kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Siapa anakku yang bisa pimpin lagunya? Ya, silakan. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengecek kehadirannya dulu, ya. Adi Salva, Hadir. Adi Badli, Angga. Oke, jadi anak-anakku, kita mendoakan teman-temannya yang sakit semoga segera diberi cepat kesembuhan ya. Baiklah anak-anak, seperti saat sekarang ini cuaca kadang panas, kadang hujan ya. Jadi cuaca tak menentu sehingga banyak yang terserang penyakit. Nah, penyakit apa yang biasa menyerang pada cuaca yang tidak menentu itu? Seperti demam, nadi, flu, batuk. Oke, mungkin ada yang bisa menjelaskan kira-kira pada saat sakit flu atau batuk, organ apa yang diserang? Organ apa yang diserang? Ya, coba ya tuh apa? Tenggorokan, apa lagi? Hidung. Hidung. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, hidung, tenggorokan, ini semua termasuk organ apa? Organ pernapasan. Baiklah, untuk kali ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Ya, belajarnya lebih semangat nanti. Ya, oke, siap? Ya, tepuk semangat. Oke, jadi anak-anak kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yang pertama mengetahui fungsi dan struktur organ-organ pernapasan. Yang kedua mendeskripsikan proses pernapasan. Iya, oke. Jadi itu ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ya, ada yang bisa menjawab apa sebenarnya pernapasan itu? Ya, silahkan Ayatul. Respirasi seluler atau pernapasan adalah suatu proses yang terjadi di dalam sel, yaitu menghirup udara melalui hidung kemudian menghembuskan melalui mulut. Oke, tepuk tangan untuk Ayatul. Nah, berikutnya mungkin ada yang tahu bagaimana ketika kita bernapas. Bagaimana cara kita bernapas? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Umi. Menghirup udara melalui hidung dan menghembuskan melalui mulut. Iya. Oke, jadi sebelum kita lanjut, Ibu akan menayangkan dulu satu video. Oke. Iya. Yang tadi disingkat tentang sistem pernapasan ya. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu akan membagi kelompok dulu ya.
Jadi ada mungkin yang senang dengan menyanyi. Coba naikkan tangannya. Iya, oke. Jadi itu akan bagi kelompok sini, kelompok menyanyi. Kemudian ada yang senang menggambar. Iya, oke. Ini kelompok menggambar. Ada yang senang dengan puisi. Iya. Jadi metode pembelajaran kita yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk kelompok 1 ya, karena dia senang bernyanyi, jadi nanti akan membuat penjelasan, mengerjakan RK-nya dengan bernyanyi ya. Kemudian untuk kelompok 2 senang dengan puisi ya, jadi akan menjelaskan dengan puisi. Dan kelompok 3 karena senang dengan gambar, jadi nanti akan menjelaskan dengan gambar. Jadi di situ di langkah-langkahnya ada yang ingin dicapai ya, apa yang akan dibahas dari LK tersebut. Ya, silakan anak-anakku mengerjakan LK-nya sesuai dengan minatnya tadi. Ya, silakan dikerjakan ya. Jadi saatnya kita presentasi ya. Jadi pembelajaran yang kita gunakan tadi, metode pembelajaran yang kita gunakan itu problem basic learning ya. Jadi di LK-nya tadi itu sudah ada masalah-masalah yang diberikan ya. Nah, sekarang saya persilahkan kelompok 1 untuk presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Ayo belajar sistem pernafasan, oksigen terhirup, mari trakea, lewati bronkus juga bronkiolus, sampai alveolus ditukan CO2, hirup oksigen hei hei, hirup oksigen hei hei, hirup oksigen hembuskan CO2. Rambut-rambut di dalam hidung berfungsi untuk menangkap partikel-partikel besar yang masuk bersama dengan udara yang Menyaring udara yang masuk, menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Ya, sehingga kotorannya itu berdasi, tidak itu masuk ke dalam paru-paru. Ya, selanjutnya saya persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dina. Kami perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil data yang dibagi melalui sebuah yang dirasakan cabang hingga sampai di alveolus sana oksigen dan darah pun. Jadi di dalam tenggorokan itu ada faring, ada lading. Ya, nah antara faring dan lading ada epiglotis. Jadi fungsi dari epiglotis ini akan menutup tenggorokan pada saat kita menelan, sehingga makanan tidak lagi masuk ke tenggorokan. Nah, kalau epiglotis membuka, otomatis makanan akan lagi masuk ke tenggorokan, sehingga biasanya kita tersedak saat makan. Nah, olehnya itu pada saat makanan tidak boleh bicara. Itu kata orang tua, makan jangan bersuara. Jadi tadi fungsi dari epiglotis ya, menutup tenggorokan pada saat menelan sehingga makanan tidak masuk ke saluran nafas atau tenggorokan. Kami dari kelompok kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu materi fisika melalui gambar. Selanjutnya saya berikan kepada kelompok. Baik, saya fungsi alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida.
ya, yang membahas tentang perkawinan ya. Jadi dari percabangan Bronchus ada Bronchiolus, dari Bronchiolus bercabang ada lembut darah itu yang disebut dengan alveolus. Nah, alveolus ini berfungsi untuk tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi disitulah tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Makanya anak-anakku harus menjaga perutnya dengan baik ya. Bagaimana katanya? Semuanya senang ya. Jadi bagaimana apa yang kami dapat dari pembelajaran tadi? Apa sangat memuaskan atau kurang? Ya, ya, alhamdulillah. Ya, jadi mungkin sampai sini ada yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan. Ya, ada yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan. Tadi teman-temannya masing-masing kelompok juga membuat kesimpulannya ya. Jadi kita sama-sama menyimpulkan ya. Jadi organ-organ pernapasan terdiri dari hidung, laring, bronkus, alveolus dan paru. Nah, proses pernapasan ada dua, yaitu inspirasi atau menarik nafas dan ekspirasi atau menghembuskan nafas. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Jadi untuk pembelajaran berikutnya, anak-anakku mempelajari juga materi halaman 8 tentang bahaya merokok terhadap kesehatan. Ya, sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Tolong kelas pimpin dulu doanya. Untuk pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Semoga apa yang anakku dapatkan tadi bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asni selaku guru model dari Bapak Suwardi yang telah melakukan kegiatan observasi. Pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi antara Pak Suwardi dengan Bu Asni. Jadi saya persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk melaksanakan kegiatan percakapan ini. Iya, terima kasih banyak Bu. Alhamdulillah ya Bu, sebagaimana rencana kita kemarin waktu praobservasi, hari ini tadi sudah terlaksana proses pembelajarannya dalam kelas. Nah, terlaksananya tadi Bu, seperti apa perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi ini tadi? Iya, jadi alhamdulillah Pak, pembelajarannya berjalan lancar dan saya sangat merasa senang sekali dengan proses pembelajaran ini. Dan sudah long. Sebagaimana Ibu sudah merencanakan kemarin tujuan pembelajaran, menurut Ibu apakah tujuan pembelajaran tadi sudah tercapai ke anak-anak? Iya, sudah tercapai. Ya, meskipun masih ada kekurangan sedikit. Iya, berarti kekurangan itu adalah kendala Bu. Iya. Kira-kira kendala-kendala apa tadi yang ditemukan pada saat jadi, proses? Pada saat pelajaran terdapat masih ada anak-anak yang kurang aktif, ya masih ada yang kurang semangat mungkin Begitu. Ya. Tapi ya alhamdulillah bukan sudah tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Walaupun ada sedikit kendala-kendala tadi, misalnya kurang percaya diri, kurang fokusnya anak-anak. Tapi kira-kira kalau kita mau Ibu menilai diri sendiri antara dikasih skor 60 sampai 100, kira-kira Ibu sudah di skor berapa? Kalau dari penilaiannya mungkin masih berada di skor 75. 75. Tidak ada manusia yang sempurna Bu. Itulah kita harus selalu belajar dan belajar terus untuk kebutuhan anak-anak kita. Tentu jika kita mau mencapai kira-kira harapan Ibu mencapai skor berapa
untuk pertemuan selanjutnya dalam proses pembelajaran. Jadi semoga pertemuan berikutnya nanti sudah bisa mencapai skor 90 lah. Oh gitu, iya kan tadi ada kendala, Iya. berarti wajar lah kalau kita menilai dan melakukan usaha untuk mencapai itu. Kira-kira kiat-kiat apa Ibu yang bisa lakukan supaya harapan Ibu untuk menuju nilai maksimal seperti itu? Iya, jadi saya akan berusaha mempersiapkan diri, memperbaiki pembelajaran lagi, lebih semangat lagi untuk memperbaiki pembelajaran. Oh iya, tapi terkait dengan untuk anak-anak itu sendiri, tadi Ibu mengatakan kurang percaya diri, kurang fokus, kira-kira untuk anak-anak itu sendiri apa ada kiat-kiat untuk dilakukan untuk anak-anak? Iya. Jadi saya akan lebih memberikan semangat anak-anak, apresiasi yang Oh, sangat iya. untuk membelajarkan kepada anak. Luar biasa Bu. Itu upaya untuk menambah rasa percaya diri anak-anak. Artinya setelah kita memberikan apresiasi, memuji, dia akan pasti berusaha untuk lebih baik lagi. Nah, dan terbukti tadi Bu, itu sangat luar biasa kalau saya menilai. Mudah-mudahan di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya kita bisa mewujudkan proses pembelajaran yang lebih efektif dan lebih menyenangkan demi kebutuhan anak-anak. Insya Allah. Ya, terima kasih banyak Bu atas kegiatan kita hari ini. Terima kasih Bu. Jadi demikian kegiatan percakapan pasca observasi yang telah dilakukan oleh guru model dari Bu Asniati Wahid bersama calon guru penggerak angkatan 11. Sukses untuk kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.